Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Hernowo, CGP Angkatan 10 DKI Jakarta. Kali ini saya akan melakukan supervisi untuk perbaikan akademik dengan rekan sejawat saya, Bapak Juniarto Adi Putra, guru biologi. Dengan begitu silakan menyaksikan. Pak Juniarto. Selamat siang, Pak. Iya, gimana kabar hari ini, Pak? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Pak Jun ya. Ya, baik Pak Jun. Jadi terima kasih atas kehadirannya siang ini dan maaf mengganggu waktu istirahatnya Pak Jun. Ya. Ya, jadi hari ini saya ingin melakukan pra observasi Pak Jun gitu terhadap Pak Jun untuk pengembangan pembelajaran atau pengembangan akademik Pak Jun gitu. Jadi ini merupakan rangkaian supervisi yang akan saya lakukan, di mana nanti ada pra observasi, observasi dan juga ada pasca observasi Pak Jun. Ya, ya. Pak Jun sendiri tahun ini mengajar kelas berapa Pak Jun? Mengajar kelas 11, fase fase F. Fase F Pak Jun ya, kelas 11 ya. Oke, baik Pak Jun. Ya, jadi untuk di kelas 11 ini Pak Jun fase F, kira-kira tujuan pembelajaran yang Pak Jun akan lakukan selama beberapa pertemuan ini apa Pak Jun? Oke, jadi kalau di kelas 11 materinya melingkupi sel, lalu nanti naik ke sistem-sistem organ. Nah, lalu nanti akan masuk ke pertumbuhan dan perkembangan dan seterusnya. Tapi intinya di semester ini sih sekitar tentang sel. Ya, baik Pak Jun. Jadi tentang sel Pak Jun ya. Jadi untuk dalam waktu dekat ini Pak Jun, karena kita kan rencananya melakukan observasi ini dalam waktu dekat ya Pak Jun ya gitu. Untuk tujuan pembelajaran materi apa Pak Jun yang akan Pak Jun sampaikan di seminggu depan atau 2 minggu ke depan Pak Jun? Jadi kalau materinya runutannya adalah tentang struktur sel, lalu kita juga akan belajar tentang organel-organel yang ada di dalam sel beserta fungsinya. Lalu nanti kita kaitkan perbedaan atau kesamaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, nanti di situ kita lanjut ke transportasi sel dan bioproses yang ada di dalam sel tersebut. Salah satunya kayak pembelahan sel dan sebagainya, metabolisme. Seperti itu. Jadi ada kurang lebih ada 5 bahasan lah di bab sel ini. Oh iya, Pak Jun. Berarti materinya sel Pak Jun ya. Ya, baik Pak Jun. Selanjutnya pertanyaan dari saya, dari materi yang Pak Jun sampaikan itu, area pengembangan apa dari siswa yang Pak Jun ingin tingkatkan Pak Jun? Oke. Jadi gini Pak Nowo, kalau kita lihat dari pengembangan atau permasalahan yang saya rasakan saat saya mengajar di materi sel itu lebih ke arah tentang keaktifan siswa. Nah, keaktifan siswa dan juga istilahnya nih kalau saya bisa bilang ke Pak Nowo, pembelajaran saya, metode belajar saya melingkupi materi, konten itu tuh menurut saya tuh terlalu jadul ya, atau saya udah terlalu lama bosan untuk menggunakan metode pembelajaran yang sama atau media-media yang sama nih Pak Nowo nih. Jadi pengennya sih di pembelajaran kali ini tuh ada peningkatan di sisi media, konten, proses itu Pak Nowo. Variasi lah, menambahkan variasi di ketiga hal tersebut. Jadi itu juga tuntutan siswa ya, dari tuntutan siswa Pak Nowo, karena siswa nggak semuanya memiliki kemampuan belajar yang sama, menangkap media yang sama. Jadi intinya saya akan memfasilitasi siswa-siswa itu belajar secara diferensiasi karena tidak semuanya sama belajarnya. Oke. Ya, baik Pak Jun. Berarti Pak Jun tadi lebih ke arah pengetahuan ya Pak Jun tadi, pengetahuan siswa ya Pak Jun yang meningkatkan ya Pak Jun ya. Oke. Untuk model pembelajaran yang akan Pak Jun terapkan untuk materi sel itu Pak Jun? Jadi kalau di sel ini agak sulit ya menerapkan model-model Pak. Jadi rata-rata mungkin guru-guru biologi di sekolah-sekolah lain pasti menerapkan metode discovery learning ya, dengan cara praktikum lalu dikaitkan sama tambahannya adalah ceramah diskusi. Udah model-modelnya seperti itu. Nah,
Namun kalau saya ingin cita-cita ya di semester ini tuh atau di pembelajaran kali ini tuh pengen nambahin ada model lain gitu. Misalkan ada PBL, problem based learning gitu. Untuk dari segi model pembelajarannya bukan hanya ceramah dan praktikum, tapi ada PBL-nya juga soal-soalnya. Terus saya juga pengen tambahin juga di media pembelajaran, bukan hanya PPT tapi juga ada sekarang tuh lagi booming antara laboratorium online itu. Jadi laboratorium digital bisa kita akses lewat internet. Jadi bukan hanya praktikum di lab, tapi di digital juga bisa, dari rumah juga bisa. Oke, baik Pak Jun. Oke, tadi Pak Jun sempat menyinggung mengenai ini ya Pak Jun ya, pembelajaran diferensiasi Pak Jun ya. Tuh, kalau tadi Pak Jun boleh menyampaikan lebih lanjut lagi strategi pembelajaran tadi dalam bentuk diferensiasi apa Pak Jun? Diferensiasi proses. Ya, Pak Jun ke proses ya Pak Jun ya. Iya, jadi diferensiasi proses itu nanti di pembelajarannya mungkin saya akan memilah-milah pembelajaran mana yang cocok untuk siswa yang seperti apa gitu. Nanti mungkin aja ada siswa yang cocok pembelajarannya menggunakan model pembelajarannya misalkan menggunakan praktikum. Tapi kalau siswa-siswa yang praktikum ya ada siswa yang bisa praktikum sama ceramah, tapi juga ada siswa-siswa yang sudah tingkatannya lebih tinggi atau lebih ekspor, itu nanti kita akan tambahkan dia ke soal-soal yang berbasis permasalahan. Jadi ada dua siswa, kita memfasilitasi dua kategori siswa ini. Namun juga ada siswa yang belum bisa sampai ke taraf standar, kita butuh pengayaan juga kita tambahin juga, kita adakan juga tambahan belajar. Oh iya, baik. Jadi tadi lumayan banyak Pak Jun ya tadi pembelajaran ya. Intinya biar anak merasa terlayani dengan baik sesuai dengan kemampuan mereka Pak Jun ya. Ya, kalau bentuk penilaian nanti rencana Pak Jun gimana ya Pak Jun? Untuk penilaian ke siswa Pak Jun? Kalau penilaian ke siswa tetap masih sama, jadi tentang nilai pengetahuannya itu dengan cara latihan soal formatif, asesmen formatif. Setiap habis kita belajar satu materi kita langsung adakan soal latihan asesmen formatif. Nanti diakhiri dengan sumatif kalau sudah selesai. Tapi kalau dari penilaian kita saya pribadi tuh pengen coba juga untuk soal-soal yang berbentuknya CAT ya. CAT. Karena kan tuntutan dari sekolah juga diminta soal-soalnya berbentuk CAT, itu komputer adaptif test ya. Jadi soal-soalnya itu mengadaptasi kemampuan siswa. Jadi kalau ada siswa yang bisa mengerjakan soal-soal rendah, sedang dan tinggi, itu nanti akan disesuaikan dengan komputer. Ya, baik Pak Jun, terima kasih. Lalu tadi Pak Jun mengajar di kelas 11 Pak Jun ya. Nah, ini kan Jun tadi rencananya untuk melakukan tadi Pak Jun bilang ya sampaikan strategi pembelajaran itu di kelas 11. Kelas 11 apa? Bebas kalau bisa dari MP1 atau MP6. Oh iya. Waktunya juga fleksibel. Fleksibel ya. Oke, baik Pak Jun. Jadi nanti kemungkinan kita coba melakukan observasi, supervisi di kelas mungkin di hari Rabu Pak Jun ya. Nah, di hari Rabu ya gitu. Karena kalau saya lihat tadi jadwal pelajaran Pak Jun di hari Rabu lumayan banyak ya. Jadi kita bisa milih-milih kelas Pak Jun ya. Oke. Ya. Baik, Pak Jun, terakhir pertanyaan dari saya, harapannya nih Pak Jun ketika nanti saya melakukan supervisi, harapannya dari Pak Jun sendiri apa nih Pak Jun? Jadi menurut saya, harapan saya ya, saat Pak Nowo masuk ke kelas, mensupervisi saya, ada masukan lah dari penerapan yang tadi saya bilang, penerapan model-model pembelajaran, apakah berjalan dengan lancar atau ada yang kurang. Ya, terus kayak penerapan pembelajaran diferensiasi untuk beberapa siswa yang tadi kategori itu apakah sudah tepat atau belum saya ya, dan juga
penggunaan media ya, yang mungkin saya akan coba tambahkan 1 atau 2 penggunaan media, barangkali ada masukan untuk media tersebut. Iya, baik Pak Jun. Mudah-mudahan harapan itu terwujud Pak Jun ya. Iya. Baik Pak Jun, terima kasih banyak atas waktunya untuk observasi ini. Yang pasti harapannya sih kita untuk perbaikan pembelajaran Pak Jun ya. Gitu. Jadi nanti ketika saya melakukan supervisi di kelas Pak Jun berusaha untuk optimal Pak Jun ya dalam pembelajaran itu dengan rencana-rencana yang telah Pak Jun buat itu mudah-mudahan sih terlaksana dan sekali lagi anak merasa terlayani Pak Jun ya dengan pembelajaran seperti itu. Benar-benar. Ya, Siap. baik Pak Jun, terima kasih banyak. Nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan. Yang pasti ini merupakan rangkaian supervisi Pak Jun. Jadi ada pra observasi, ada observasi di kelas dan juga ada pasca observasi nanti di waktu yang ditentukan Pak Jun ya. Oke, Pak Jun terima kasih banyak atas kesempatannya Pak Jun. Iya. Itu adalah contoh dari kegiatan pra observasi dan kegiatan supervisi akademik. Gitu. Jadi nanti setelah ini saya akan melakukan observasi, selanjutnya saya akan melakukan pra supervisi seperti itu. Terima kasih banyak. Saya Hermawan dari CGP Angkatan 10 DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hermawan CGP Angkatan 10 DKI Jakarta. Jadi kali ini saya akan melakukan observasi terhadap kelas Pak Juniarto rekan saya yang merupakan rangkaian kegiatan dari supervisi, di mana kemarin telah dilakukan pra observasi. Sekarang kita akan melakukan observasi di kelas Pak Juniarto di kelas 11B ya Pak Jun ya. Oke, Pak Jun sudah siap nomor 11? Siap. Oke, siap ya Pak Jun ya. Oke, baik teman-teman semua, kita akan melihat observasi saya di kelas Pak Jun. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Baik. Jadi pada pagi hari ini kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu materi tentang struktur organel sel sama fungsi-fungsinya ya. Seperti yang sudah Bapak bilang kemarin, kita akan mengerjakan satu LKPD ya, yang isinya adalah permasalahan-permasalahan atau hal-hal yang bisa kalian jawab. Tujuannya adalah mencari tahu struktur, ini namanya struktur organel apa dan fungsinya apa. Nanti ada gambar-gambarnya di sini, gitu ya. Jadi kalian sudah duduk berkelompok ya? Oke, sudah adil ya. Oke, semuanya nanti saling membantu, semuanya harus ada peranannya ya. Jangan ada yang diem aja atau yang pasif ya. Oke, ini Bapak akan kasih ke kalian LKPD-nya. Oke. Ini berapa orang? 4. Ini ya. Oke, itu demo mana nih? Oke, jadi oke kalau dia. Jadi Bapak jelasin dulu ya tugas kalian di LKPD ini seperti apa. Jadi di LKPD ini sudah ada gambar-gambar ya, gambar-gambar bagian-bagian sel yang mana bisa diisi nama-namanya. Sekaligus nanti kalian juga bisa berdiskusi ya, mencari tahu fungsi-fungsinya. Oke. Ada pertanyaan dari LKPD-nya? Jelas ya? Oke. Jadi Bapak kasih waktu kalian untuk mengerjakan kurang lebih 15 menit ya. Oke. Sebelumnya untuk yang tidak hadir di piket itu sudah ada 2 orang yang hadir dan ada yang beberapa dari kalian yang ikut UNBK ya. Jadi Bapak langsung absensi aja. Lalu untuk absen untuk hari ini Bapak akan ngambil dari LKPD-nya yang kalian kumpulkan. Itu ya, jelas ya semuanya? Silakan dikerjakan. Paling ini kali ya, yang kemarin ada masalah ya? Ya, oh ya. Udah berapa tuh? Itunya kan? Apa? PPT-nya di
Oke, kalian juga bisa buka PowerPoint ya, boleh yang ada di Labs ya, bisa buka buku paketnya ya. Dan paket kamu nomor 7 sampai 12 ya, 7 sampai 12. Kalau kamu ya 1 sampai 15 sel tumbuhan. Berarti yang dapat itu. Mulai ya. Kita sudah selesai semuanya? Sudah kan ya? Oke, kita mulai ngebahas ya. Oke. Kebahasnya kita urutan lagi ya. Boleh ya? Urutan. Jadi kita ngebahas soal atau bagian-bagian dari sel hewan. Sel hewan kita mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 akan jelasin bagian nomor 1 sampai nomor 6 ya. Siapa ya mau jadi perwakilan? Ya, Aris. Oke, silakan berdiri. Ya. Jadi 1 itu flagel. Flagel benar semuanya? Nah, 2 retikulum endoplasma yang kasar. retikulum endoplasma. 3 retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma halus. 4 nukleolus. 4 nukleolus. 5 nukleus. 5 nukleus. 6 membran plasma. Oke, bagaimana teman-teman semuanya? Oke, benar ya. Kita beri aplaus untuk kelompok 1 ya. Selanjutnya bagian nomor 2, bagian berikutnya nomor 7 sampai nomor 11. Yuk, siapa? Arik, ayo, Arik. Oke, lihat ke sana, Arik, teman-temannya. Jadi yang nomor 7 ada sitoskeleton Ya. terus nomor 8 ada badan Golgi, Ya. nomor 9 ada mitokondria, nomor 10 ada vakuola, nomor 11 ada sentriol. Gantriol. Oke, benar semuanya? Benar. Oke, beri aplaus untuk kelompok 2. Oke, jadi kita lanjut ke kelompok 3. Silakan kelompok 3 membahas baliknya ya. Sel apa ini? Sel tumbuhan. Oke, silakan untuk sel tumbuhan. Jadi di sel tumbuhan nomor 1A itu ada membran inti, 1B itu nukleus, Ya. 1C itu kromatin, 2 itu RE kasar, nomor 3 itu RE halus, 4 itu ribosom, 5 vakuola. Oke, yang bagaimana teman-teman semuanya? Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 3 ya. Selanjutnya bagian-bagian dari nomor 6 sampai nomor 10. Kelompok 4. Siapa perwakilannya kelompok 4? Oke. Jadi yang nomor 6 ada mikroflamen, nomor 7 ada mikrotubulus, nomor 8 ada kloroplas, Ya. nomor 9 ada plasmodesmata, dan nomor 10 ada dinding sel. Oke. Beri aplaus untuk kelompok 4. Sudah sesuai semua ya? Sudah semua. Kelompok selanjutnya kelompok 5 ya. Oke, jadi nomor 11 ada dinding sel, nomor 12 ada membran sel, 13 ada peroksisom, nomor 14 mitokondria, dan 15 badan Golgi. Badan Golgi. Oke, semua udah setuju? Benar ya? Oke, kita beri aplaus untuk kita semua. Ya, khusus untuk kelompok 6 nanti mereka ada satu tugas ya. Mereka akan menjelaskan organel yang nggak ada di sel hewan, tapi ada di sel tumbuhan. Tapi sebelum itu, Bapak akan jelasin reviewnya dulu ya, disesuaikan dengan PPT kita. Apakah benar? Kita review lagi ya. Oke, reviewnya adalah seperti ini. Oke, kalian sudah Bapak jelaskan tentang sel ya, penemuan tentang sel sebelumnya. Kalau sel itu ditemukan ya syaratnya ada penemuan mikroskop dulu ya oleh Robert Hooke ya tahun 1665. Selanjutnya berkembang terus ya sehingga sel itu sudah bukan hanya dilihat secara gedenya doang, malah sampai ke dalam inti, sampai genetiknya sekarang sudah terlihat, malah sampai atom ya. Itu dia. Selanjutnya kita sudah bahas sel hewan, sel eukariotik sama sel prokariotik. Tapi kita next ya. Kita langsung benarkah
review kita hari ini bagian-bagian organelle cell. Nah, apakah sudah paham ini bagian-bagiannya? Ya, fungsi-fungsinya juga nanti akan habis ini ya, kita akan bahas tentang fungsi-fungsinya. Oke. Fungsi-fungsinya setiap membran, setiap organel itu punya fungsi spesifik. Baik. Nah, tadi sel hewan, sekarang sel tumbuhan, bentar ya. Jadi sebelum itu kita cepat aja. Jadi sebelum kita ngebahas perbedaan sel hewan sel tumbuhan, Bapak akan jelaskan sedikit ya fungsi-fungsinya aja. Kemarin kita udah tahu inti fungsinya adalah mengatur kinerja antar organel ya di dalam sel. Oke. Gimana caranya inti mengatur? Inti akan membuat protein yang dibutuhkan oleh setiap organel. Ya, kalian sudah jelas kemarin ada sintesis protein. Fungsinya ribosom apa kemarin? Sama RE? Ya, membuat kode atau membantu menerjemahkan mRNA atau kode yang dihasilkan oleh inti untuk dijadikan protein. Oke. Terus fungsinya badan Golgi kemarin sudah juga kita bahas. Fungsinya badan Golgi adalah mensekret semua bagian-bagian atau protein-protein yang dihasilkan oleh RE. Supaya apa? Supaya proteinnya itu kalau dilapisi sama badan Golgi itu nggak dimakan sama lisosom. Ya. Oke, lanjut. Apa fungsinya lisosom? Fungsinya lisosom juga karena lisosom memiliki enzim hidrolitik ya, yang biasa disebut dengan enzim lisoenzim ya. Hidrolitik itu hidrolis dari penghancur. Hidrolisis, lisoenzim itu artinya adalah enzim yang menghancur. Jadi apapun yang akan ditangkap oleh lisosom itu pasti akan dihancurkan. Oke, tugasnya berarti jelas ya, sebagai penghancur atau fagositosis zat-zat yang tidak dikenal. Selanjutnya kita akan belajar juga peroksisom. Peroksisom itu dari kata peroksida. Jadi memiliki enzim yang bisa mengurai peroksida H2O2 menjadi H2O plus O. Ya itu seperti itu. Oke, jadi terakhir kita akan belajar tentang fungsinya plastida. Oke, plastida, vakuola dan dinding sel. Oke. Sudah, itu adakah yang mau ditanya untuk fungsi-fungsi? Sudah ya, sudah cukup jelas ya. Oke, jadi Bapak hanya review aja. Oke, tadi ada pertanyaan untuk kelompok ke-6. Sebutkan 3 organel yang ada di sel tumbuhan tapi nggak ada di sel hewan, apa aja? Dinding sel, vakuola besar, dan kloroplas. Oke, beri applause untuk kelompok. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke tahapan berikutnya, mengerjakan kuisis ya. Bapak mau tahu kalian tuh kegiatan kita pada hari ini sudah gimana rasanya? Ya, sudah lebih jelas ya tentang sel, struktur sel, organ, sampai kita juga mencoba latihan soal yang ke arah selanjutnya di transportasi sel. Oke. Mungkin ada satu siswa di sini yang bisa menjelaskan hari ini kita belajar apa aja. Review aja, review. Siapa? Jangan. Bisa? Enggak. Siapa ya? Ayo nanti dikasih nilai poin tambahan. Kimia juga. Santai. Ya, oke. Ngomong apa aja? Pokoknya hasil kita belajar. Ya, berdiri. Oke. Jadi hari ini kita lakuin review tentang nama-nama dan fungsi organel sel. Itu juga review tentang proses osmosis, difusi, fase aktif yang ada di sel.
protokol mengenai organel yang harus dibahas bareng-bareng, dan juga krisis untuk melatih sebenarnya kita udah paham kemana-mana. Sudah, kita beri waktu untuk Kawin ya. Oke, terima kasih. Jadi sekali lagi itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga kalian nanti di rumah belajar lagi, diperdalam lagi, diperkaya lagi soal-soalnya. Nanti kita akan ketemu minggu depan untuk ulangan ya. Ulangannya semuanya ya. Struktur sel keluar, fungsi organel tiap sel itu keluar, itu paling banyak ya. Pak, sejarah keluarga Pak, saya kasih tahu sejarah istilah-istilah tentang sel itu, atau misalkan teori-teori tentang sel itu cuma 1 atau 2. Nah, 1 atau 2 sel. Oke. Sisanya itu adalah gambar struktur bareng-bareng sel hewan, sel tumbuhan keluar, per organelnya keluar, fungsinya juga keluar. Itu 25 soal. Khusus 10 soal berikutnya, 10 soalnya itu pure transportasi sel. Apa itu difusi, apa itu osmosis, ya, apa itu difusi terfasilitasi. Oke, itu akan keluar. Osmosis juga akan paling banyak. Osmosis kan kita udah belajar kemarin, contohnya kentang ditaruh air tawar, kentang ditaruh di air garam. Darah ditaruh air tawar, darah ditaruh air infusan, darah ditaruh di air garam. Ya. Telur, cangkang telur yang dikasih sirup taruh di dalam air dia ya. Kalau tidak ada, saya cukupkan. Terima kasih semuanya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, baik teman-teman semua, sekian hasil observasi saya dengan rekan saya Pak Juniarto, pelajaran biologi. Setelah ini saya akan melakukan pasca observasi terhadap hasil observasi hari ini di kelas 11 MP. Itu aja, terima kasih banyak. Kita ketemu lagi setelah ini di pasca observasi dengan rekan saya Pak Juniarto. Terima kasih. Wabarakatuh Pak Jun. Ya, baik. Gimana Pak Jun kabarnya hari ini? Baik. Baik, sehat Pak Jun ya. Ya. Baik Pak Jun, maaf mengganggu waktunya nih Pak Jun gitu. Jadi ini adalah sebelum terima kasih Pak Jun sudah menghampiri saya gitu, undangan saya seperti itu. Jadi memang hari ini adalah sebetulnya kegiatan yang terakhir Pak Jun dari rangkaian kegiatan supervisi yang telah saya lakukan kepada Pak Jun gitu ya. Karena kita sebelumnya kan di tanggal 29 Juli Pak Jun ya, kita ketemu untuk pertama kali kita observasi. Lalu saya di tanggal kemarin tanggal berapa Jun? Tanggal 8 atau 9 Agustus saya masuk pasca Pak Jun Ya. gitu, dan sekarang saya akan melakukan tahapan terakhir, yaitu pasca observasi Pak Jun. Ya, jadi Pak Jun, kalau kita mengingat kembali Pak Jun di tanggal 8 Agustus kemarin, apa yang Pak Jun ini rasakan nih setelah saya observasi Pak Jun? Oke. Jadi terima kasih juga Pak Nowo sudah istilahnya sudah mensupervisi, minta memberi masukan kepada saya, cara saya ngajar, cara saya mempersiapkan pembelajaran. Itu saya terima kasih. Yang saya rasakan sebelum Pak Nowo pertama kali lah ya cerita, Pak Nowo minta saya masuk ke dalam pembelajaran kelas saya gitu ya, mau lihat saya mengajar. Saya awalnya tuh ya apa ya, karena kita apa ya, kan hitungannya apa ya, kayak dipinang ke bawahan gitu kan. Kalau Murina kan biasanya kalau itu deg-degan ya. Kalau saya sebenarnya ya udah, toh Pak Nowo juga kalau pas saya lagi ngajar di lab biologi kan sering lewat, sering lihat. Saya juga sering lihat Pak Nowo ngajar di kelas gitu. Ya bedanya adalah beliau duduk diem agak lama. Jadi ya bedanya ya itu aja sih Pak Nowo. Jadi kalau dari sisi deg-degannya sih nggak kayak saya di supervisi pimpinan, nggak, ya lebih santai lah saya rasa. Tapi ya karena kita tetap mau dinilai ya, pengennya sih ada sesuatu lah yang bisa diperbaiki atau ada masukan dari Pak Nowo. Ya deg-degannya juga ada sih, tapi tidak sesedeg-degan seperti kalau di supervisi sama pimpinan. Ya. Sama saya juga Pak Jun ya.
Ya, Pak Jun, kalau Pak Jun melihat dari performa nih, Pak Jun kemarin pada saat menjelaskan tentang sel Pak Jun ya, karena saya lihat kemarin di kelas memang banyak kegiatannya gitu. Kalau Pak Jun sendiri gimana? Kalau boleh sedikit cerita Pak Jun? Kalau dari performa, karena ini masih tanggal 8 Agustus yang baru dari awal-awal masuk lah ya Pak Noah, jadi mereka juga kelasnya juga kelas baru, kelas istilahnya baru peminatan, namanya kelas peminatan, mereka baru ya intinya satu dengan yang lain tuh masih taraf penyesuaian. Nah, jadi lebih ke arah kelas itu lebih garing gitu ya, kan diajak diskusi, diajak apa, mereka belum kenal satu dengan yang lain gitu. Karena ini adalah kelas baru dari kalau performa saya akui sih agak sedikit adaptasi lagi Pak Nomo, karena kalau kelas 10 itu kan saya mengajarkannya materi-materinya yang saya mohon maaf gitu ya umum, materi umum, karena ada anak IPS di situ yang sebelumnya belum dibagi kan masih ikutan ya, terus umum. Tapi kalau sudah di fase F ini kan sudah detail, sudah detail. Nah ini yang saya harus menguatkan dari awal ke mereka bahwa di kelas 11 ini harus 100% performa kalian sudah harus belajar atau fokus di biologi gitu. Nah itu yang dari awal saya ingat-ingatin terus ke mereka. Kalau di fase F ini atau di kelas 11 inilah ya, mereka tuh sudah tidak lagi cara belajarnya kayak kelas 10 karena materinya akan banyak dan materinya akan rumit ya, dan itu sudah sesuai pilihan mereka gitu. Mereka udah masuk di MP1, di MP sampai MP4 yang ada biologinya, itu pilihan mereka itu. Jadi performa saya lagi saya tingkatkan ya, karena kelas 10 kan ngajarnya ketemunya cuma seminggu sekali Pak Nowo ya. Sekarang seminggu bisa 2 kali, itu juga performa saya harus lebih meningkat untuk mereka. Proses itu sih. Oke, ya itu Pak Jun. Sepertinya yang tadi Pak Jun ceritakan ke saya memang hampir sama Pak Jun ya, gitu. Karena memang kalau saya lihat, tapi kalau dari penilaiannya Pak Jun sendiri, Pak Jun dari kemarin sempat Pak Jun bilang ke saya pada saat pra itu kan bahwa memang kalau mengajar materi ini di kelas 11 harus sesuai dengan TP-nya, sesuai dengan anak gitu Pak Jun ya. Gitu. Kalau Pak Jun sendiri menilai kemarin gimana Pak Jun? Jadi kalau dari materi ini pembelajaran yang masuk ke pembelajaran ya berarti ya. Jadi TP-nya kan banyak banget ya menurut saya. Terus ini kan harus butuh cepat, butuh materi yang efektif ya, cepat. Nah ini yang saya harus pikirkan bagaimana siswa itu semuanya kan performanya tidak semuanya sama ya Pak Nowo ya, ada yang agak lambat dan bagaimana atau belum tune on ya, dia belum sebenarnya kayak belum siap gitu, karena masih kebiasaan kelas 10 ya, tiba-tiba dia masuk kelas 11 dengan materi yang segini banyak, ada yang pola belajar kelas 10 ya, tinggal melihat masih dia ingat gitu, nggak ada yang dicatat, nggak ada yang diapa gitu, ternyata kan itu harus kita perbaiki ya, jadi kalau nggak dicatat ya pasti bakalan nggak bisa lah kayak kelas 10 yang ekosistem nggak dengerin pun masih bisa menjawab, tapi kalau sel sistem organ sampai ke evolusi materi genetik, metabolisme gitu, itu kalau nggak yang dengerin melihat terang-terangan dan nyatet aja belum tentu bisa gitu. Nah itu aja. Jadi balik lagi pelan-pelan kita ingatin anak-anak yang istilahnya yang pola pembelajaran yang masih santai kita push. Kalau menurut saya sih seperti itu. Tapi kalau dari pembelajaran sendiri itu ya karena mereka sudah memilih biologi ya Pak Nowo ya, jadi emang ini kakaknya sesuai minat dan bakatnya mereka ya, insya Allah sih saya mengarahkannya lebih cepat daripada yang sebelumnya ke 10. Ya.
Ya Pak Jun, jadi tadi ya sesuai dengan yang pengamatan saya Pak Jun gitu. Jadi setelah tadi Pak Jun menjelaskan gitu ya tentang pengalaman Pak Jun, boleh saya menjelaskan Pak Jun ya tentang pengamatan saya Pak Jun ya. Kemarin pada saat 8 Agustus saya melihat bahwa betul yang dibilang Pak Jun bahwa anak-anak dengan pasien baru Pak Jun ya, pasien baru itu masih banyak penyesuaian gitu ya. Apalagi ya tadi Pak Jun bilang udah mulai peminatan gitu ya. Nah, memang tadi saya lihat dari pembelajaran memang ada beberapa anak yang langsung Pak Jun ya, itu beberapa anak yang di depan dan Pak Jun interaksi sama anak tersebut ini bagus Pak Jun karena di depan ya gitu. Tapi untuk yang interaksi yang di belakang ya memang ini kurang Pak Jun ya, gitu Pak Jun ya, kurang gitu karena memang ternyata dalam segi pembelajarannya hanya beberapa anak yang memperhatikan Pak Jun, tapi ada yang di akhirnya di belakang-belakang itu masih sibuk dengan ini Pak Jun ya, dengan kesibukan di masing-masing ya, gitu Pak Jun ya. Gimana Pak Jun mendengar dari pengamatan saya Pak Jun? Nah iya Pak Nowo itu terima kasih. Yang saya bilang yang anak-anak di belakangnya adalah anak-anak yang masih pakai sistem cara belajar lama kelas 10. Nah dia belum curang, ditambah mungkin saja ya mungkin cara mengajar saya yang menurut kemarin kita diskusi Pak Nowo ya. Kayaknya di awal-awal ini kalau mau nerapin model-model pembelajaran langsung gas gitu ya, banyak model pembelajaran itu agak sedikit kesulitan sayanya. Kenapa? Karena saya ini nggak banyak kegiatannya di awal-awal Agustus itu kemarin banyak ya, banyak banget gitu. Nah ya saya menggunakan metode yang ya secara awam secara guru-guru pada dasarnya kan yang paling gampang adalah ngejelasin, tulis, PT gitu kan. Nah ternyata itu kendalanya. Kendalanya di anak yang belum tune on, anak yang masih pakai pola lama, sayanya yang lagi sibuk, terus kitanya ngejar materinya juga harus cepat. Cara yang paling simpel adalah ceramah. Belum bisa pakai teori pakai model ini ya. Dari situlah ya masalah ya Pak Nowo. Ya Pak Jun. Jadi teman demikian Pak Jun, saya lihat memang kemarin yang Pak Jun rencanakan memang kemarin ada yang sudah ya berkembang Pak Jun ya gitu. Itu kita pas dilihat di segi pembelajaran diferensiasi Pak Jun ya, gitu diferensiasi produk, mana saya lihat sama diferensiasi proses pada saat Pak Jun itu membagi kelompok ya Pak Jun ya, dulu juga ada produk yang dihasilkan gitu Pak Jun. Nah kalau misalnya nanti nih ke depannya Pak Jun, tadi kan saya lihat kan ada beberapa hal yang sudah berkembang ya, tapi ada beberapa hal yang memang perlu dikembangkan Pak Jun. Nah, kira-kira tindakan ke depannya Pak Jun, tindak lanjutnya kira-kira yang Pak Jun akan lakukan untuk mengembangkan kompetensi yang Pak Jun inginkan seperti apa Pak Jun? Selanjutnya kan saya melanjutkan lagi ya, gitu kan. Kita sudah ngobrol juga ya. Tadi masukannya Pak Nowo di Pak Nowo sampaikan pas pra ya, kayaknya ya. Pas lihat saya pertama kali masuk ke kelas, terusnya kan ke beberapa hari kemudian saya mulai ya menemukan ide lah ya istilahnya. Saya pernah melakukan ini di beberapa tahun yang lalu. Kayaknya penggunaan penerapan ini bisa nih gitu ya. Akhirnya untuk mengatasi itu semua Pak Nowo kan, setelah Pak Nowo sudah tahu ya bahwa saya menggunakan dua media pembelajaran. Jadi bukan hanya menggunakan PowerPoint gitu ya, saya juga sudah menggunakan video ya. Jadi untuk ternyata mereka itu untuk memfasilitasi anak-anak yang di belakang pada malas sebenarnya itu ternyata kan bukan karena dia juga emang mungkin kalau dengerin saya ngomong doang kurang ya. Saya menambahkan media-media tambahan ya, media video ya, ternyata video itu efektif. Betul. Terus yang kedua saya juga kan mencoba setelah menggunakan video kan saya juga menerapkan juga ada kuis singkat, ya, itu mulai banget tuh Pak Jun bagian kita. Kemarin kan Pak Nowo sendiri lihat ya, mantap pada saat mengerjakan kuis itu ya, kuisnya walaupun ada yang sendiri, ada yang berkelompok gitu kan, ternyata dari situlah ternyata anak-anak menemukan bahwa
oh pembelajarannya arahnya ke sini. Nah akhirnya mereka jadi mulai fokus. Dan klimaksnya adalah pada saat diferensiasi produk mereka, saya pengen mereka lebih aktif lagi. Gimana caranya nih mereka lebih aktif lagi nih? Ya caranya mereka harus gerak. Nah caranya gerak saya membuat selain media yang pembelajarannya banyak, model pembelajarannya saya tambahin ya. Karena saya tambahin memang ada PJBL ya, project projectnya adalah salah satunya ini. Apa tuh Pak Juni? Kemarin ya Pak Juni udah selesai itu. Ya market pembelahan sel ya. Jadi pakai di TP kali ini kan memang tulisannya adalah struktur pembelajaran struktur sel ya sampai pembelahan. Struktur sel kan di situ ada bioprosesnya. Nah, yang pertama kali Pak Nowo lihat di saya kan itu adalah di pembelajaran awal-awal ya. Nah, itu kita nemuin permasalahan, di tengah-tengah kita mulai perbaikan dengan menggunakan model-model media-media yang agak banyak, ada kuisis dan sebagainya, itu mulai semangat. Nah, puncak dari semangatnya itu adalah di pertemuan sekarang nih, walaupun Pak Nowo nggak lihat ya, nggak lihat secara langsung, tapi itu sudah saya aplikasikan di pertemuan di belakangan ini nih. Mereka saya kasih project based learning, mereka ternyata saya baru tahu anak-anak itu lebih cepat klopnya kalau mereka itu melakukan hal bersama-sama. Iya, jadi mereka langsung yang tadinya nggak kenal dan dengan teman-teman yang baru, ternyata kalau dibikin kelompok yang kelompoknya itu homogen, heterogen ya, jadi anak-anak yang nilainya kemarin ulangan di di materi-materi pertama itu yang bagus, itu saya baur itulah ya, antara yang nilainya bagus, akhirnya si anak-anak tersebut ya klop lah dan kerjanya juga enak gitu. Nah, jadi kalau Pak Nowo tahu sendiri lah, videonya juga saya sudah. Iya, betul. Iya betul. Ya, baik Pak Jun. Jadi ya tadi saya lihat memang sudah berproses dan tindak lanjutnya sudah luar biasa Pak Jun ya gitu. Dari hasil pengamatan saya ternyata udah ada pengembangan lagi ya Pak Jun ya di media pembelajarannya, ada misalnya videonya. Itu juga saya suka banget Pak Jun penggunaan quizzes ya, aplikasi interaktif. Ternyata bisa memotivasi anak gitu ya biar lebih aktif lagi ya, karena ya tadi anak-anak kelas yang baru sekarang emang kadang suka agak malu ya kalau nanya temennya gitu aja ya. Gitu. Jadi interaktif banget, jadi memang bisa menumbuhkan sikap siswa gitu ya untuk berinteraksi sosial segala macam. Itu juga penggunaan metode project based learning ternyata tepat banget Pak Jun ya. Jadi untuk membuat anak-anak nyaman dengan belajar yang dengan metode yang ini, dengan suasana yang baru juga Pak Jun ya. Gitu. Oke, ya Pak Jun. Jadi ini kan kemarin baru Pak Jun terapin ya di kelas yang 1 Pak Jun ya gitu. Nah Pak Jun kira-kira mau nerapin kapan lagi Pak Jun dengan metode yang ternyata Pak Jun udah menemukan nih. Nah di kelas-kelas kapan gitu atau apa Pak Jun? Oke, jadi kalau di PP kali ini tentang sel dan masih TP Excel lah istilahnya, itu saya merasa banget bahwa dari yang tadi anak-anak yang pertama kali saya masuk di awal-awal pembelajaran itu yang nggak ada semangatnya gitu ya, kayaknya ada lagi masih capek, masih ke bawah suasana liburan, ditambah dia belum kenal satu dengan yang lain, ditambah mereka juga pakai pola pembelajaran ala-ala kelas 10 dan dia juga tidak tahu bahwa materi kelas 11 itu banyaknya minta ampun. Nah akhirnya mereka perlahan-perlahan saya terapin. Jadi kedepannya saya asesmen awalnya itu sebenarnya bisa lebih ke arah media interaktif dulu karena mereka itu sekali lagi mau dijelasin tujuan pembelajarannya kayak apa juga, kalau dia nggak melihat soalnya atau kita arahnya kemana itu dia masih ngeblank gitu. Nah kita akan belajar tentang sistem organ yang kita pelajari ini. Ya mau ngomong berapa kali pun ya udah di situ hilang. Tapi kalau kita ditanya soal di quizzes ada gambar organ ini itu mereka sudah kayaknya arahnya ke sini nih. Nah itu mungkin dia lagi akan lebih cepat nangkepnya. Menurut saya itu. Jadi itu
apa ya, yang pembelajaran saya yang saya dapat gitu di anak pola ini ya, karena di angkatan sebelumnya anak-anaknya kan bagus ya Pak, maksudnya gampang Jadi ada karakter ini Pak Jun ya? karakter Iya, sekarang beda. anak-anak di angkatan yang kita Sekarang ajar nih, ajar ya, Pak Jun. ternyata dia harus real dulu, Betul. lihat Harus real. lihat dulu ya. Oh mau kesini Pak, ya Baru ini ya. mau nanti Bapak akan ngejelasin tentang ada gambar organ-organ atau gambar ini. Oh nanti arahnya ke situ Pak. Jadi nanti di materi selanjutnya ya habis belahan sel sebenarnya ke sistem-sistem organ itu langsung saya garis juga Pak Nol akan pakai pola-pola ini kan sebenarnya. Iya, kita pakai Pak Jun ya. Iya. Oke. Ya, baik Pak Jun. Ini luar biasa Pak Jun ya, artinya dari percakapan yang kita lakukan di awal Pak Jun ya. Iya. Di awal pas saya observasi langsung Pak Jun langsung menemukan caranya, ternyata metode ini yang sangat tepat Pak Jun Iya. ya. Gitu untuk diterapkan di fase angkatan ini ya. angkatan ini, Ya, khusus angkatan ini di ya. fase F Pak Jun ya. Kan belum Gitu. tentu model ini kita bisa pakai di angkatan Nah, nanti ya gitu. betul. Tapi saya di angkatan ini saya langsung ternyata angkatan ini Betul. tuh sudah punya tipe pembelajar Ini ya. sendiri ya. Oke. Senang kerja bareng, Ya, bareng ya. Kalau- nggak suka banget dengerin, terusnya dia juga senang yang apapun yang interaktif, ada feedback langsung, kerjain langsung ada jawabannya, Ya. dia tahu salah, dia tahu benar, itu ternyata anak-anak itu. Dan selain itu kan sebelumnya kan ada praktikumnya Pak Noah Betul, ya, betul. pengamatan sel. Pengamatan sel. Ya, ternyata mereka emang senangnya adalah lebih ke arah kinestetik anak-anak, Kinestetik, ya, iya anak-anak lebih ya. banyak, hampir seluruhnya adalah senangnya ya kayak gitu, yang auditori gitu dan atau visual itu ya banyak juga, tapi lebih senang aktivitas belajar yang bersama-sama itu dari kriteria anak-anaknya. Oke. Ya, Pak Jun. Jadi terima kasih banyak sudah menyampaikan ya, tadi sudah tidak sekali perubahannya dari awal Pak Jun sampai sekarang, dan juga tentunya semuanya kan bertujuan untuk ini Pak Jun ya, perbaikan pembelajaran Pak Jun ya. Pak Jun sudah menemukan sendiri tadi langsung Pak Jun ya, langsung metode yang sangat tepat digunakan dengan ya artinya anak-anak lah, karena kan lagi-lagi kita pembelajaran harus pada murid ya Pak Jun ya, Iya. seperti itu. Jadi betul sekali Pak Jun dengan adanya Pak Jun melihat langsung, tadi ada kelemahan di bagian sini ya, di diferensiasinya dengan menggunakan. Dan juga yang paling saya suka adalah tadi Pak Jun tentang keaktifan ya, membuat anak bisa nge-blue bareng anak-anak gitu ya, ternyata malah lebih cocok nih pembelajarannya Pak Jun ya, Iya. seperti gitu ya, lebih mengena ke anak-anak. Mudah-mudahan sih pembelajarannya lebih bermakna ya untuk anak gitu. Baik Pak Jun, itu aja fungsi yang saya lakukan Pak Jun di tahapan ini Pak Jun. Jadi nanti akan saya buat laporannya Pak Jun untuk bahan saya, dan juga mungkin kalau saya di pimpinan sekolah mau lihat Pak Jun ya bisa sampaikan pimpinan Pak Jun ya, seperti itu. Tujuannya kan memang kita berharap pembelajaran di lab school makin lebih baik Pak Jun ya, seperti itu ya. Ya itu aja Pak Jun, terima kasih banyak untuk waktunya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.